Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wijaya dengan NIM 40119110032. Saya dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum, kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai manusia dan pengetahuan serta perbedaan antara filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat dunia Islam. Atau lebih lengkapnya saya akan membahas mengenai filsafat manusia dan filsafat pengetahuan. Yang pertama yaitu filsafat manusia. Filsafat manusia merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi seorang manusia. Filsafat manusia menjadikan manusia sebagai objek dari studinya. Dari cabang ilmu filsafat ini, manusia akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai diri mereka sebagai seorang manusia. Filsafat manusia akan terus berkembang karena manusia adalah objek yang penuh dengan misteri. Titik tolak filsafat manusia ialah pengetahuan dan pengalaman manusia, serta dunia yang melingkupinya. Nah, dalam sejarah ada beberapa istilah yang mendahului filsafat manusia, seperti psikologi filsafat, psikologi rasional, dan eksperimental, serta empiris. Nah, lebih lanjutnya dari filsafat manusia ini yaitu kita akan bahas mengenai objek material filsafat, objek formal, dan tujuan filsafat itu. Nah, objek material filsafat yaitu manusia atau gejala manusia, sedangkan objek formal filsafat yaitu dimensi metafisis, spiritual, universal, dan diselidiki dengan menggunakan metode sistematis dan refleks. Nah, tujuan filsafat manusia yaitu menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala-gejala atau eksepsi dari manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai filsafat pengetahuan. Sebelum mengetahui mengenai filsafat pengetahuan, maka kita harus mengetahui apa itu pengetahuan. Pengetahuan sendiri merupakan suatu istilah yang dipergunakan untuk memaparkan apabila seseorang telah mengenal tentang sesuatu hal. Nah, pengetahuan sendiri terdiri atas unsur yang mengetahui dan yang diketahui, serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahuinya tersebut. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengertian dari pengetahuan ialah hasil segala sesuatu perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang akan dihadapinya. Nah, itulah pengertian dari pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan atau filsafat pengetahuan akan kita bahas selanjutnya. Nah, filsafat pengetahuan sendiri merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan pengetahuan. Nah, sebagai filsafat pengetahuan ini berusaha membahas pengetahuan sebagai objeknya secara rasional atau secara kritis, logis, dan sistematis, secara menyeluruh dan juga secara mendasar. Nah, filsafat pengetahuan ini berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar, dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok serta unsur-unsur hakiki yang dikiranya menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang sebenarnya, sehingga kita dapat menentukan identitas dari pengetahuan itu yang mana yang benar, atau dapat menentukan mana yang termasuk pengetahuan, mana yang tidak termasuk dalam lingkup pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat di dunia Islam. Atau akan membahas apa yang mendasari perbedaan antara ketiga filsafat ini. Nah, yang pertama yaitu filsafat barat. Filsafat barat sendiri sudah ada sejak masa Yunani kuno yang telah menekankan akan budi
akal budi dan pemikiran rasional sebagai pusat kodrat manusia. Filsafat barat memang lebih menekankan kepada rasional. Misalnya, pada waktu zaman Yunani kuno, filsuf yang terkenal seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates. Dalam pemikirannya, mereka masih spekulatif, tetapi pada dasarnya mereka ini berspekulasi dengan melihat keadaan di sekitar mereka, tanpa mencampurkan urusan pemikiran mereka itu dengan urusan religiusnya secara mendalam. Nah, filsafat barat ini lebih menekankan kepada pola pikir rasional dan filsafat barat ini lebih menekankan kepada pola pikir manusia sebagai pusat pemikiran para filsuf-filsuf filsafat barat ini. Nah, selanjutnya filsafat barat. Arah gerak filsafat barat ini muncul karena adanya pemikiran yang rasional dari para filsuf. Nah, kita dapat mengambil contoh salah satu filsuf yaitu Karl Marx yang mempunyai pemikiran tentang historis materialisme. Nah, Karl Marx sendiri berpikir secara rasional karena pada saat itu Karl Marx itu dikelilingi oleh kapitalisme yang sedang gencar dan juga kaum berjuis telah menindas kaum buruh, sehingga kaum buruh tadi harus merasa sengsara di bawah majikannya. Nah, Karl Marx sendiri menginginkan masyarakat di sekitarnya tersebut tanpa terjadi atau tanpa adanya kelas, sehingga dia ingin memperjuangkan hak kelas dalam masyarakat tersebut. Nah, Karl Marx akhirnya mengeluarkan teori konflik yang tujuannya ingin menyelesaikan permasalahan atau kelas di daerah tersebut. Selanjutnya, mengenai sikap terhadap alam filsafat barat yang menjadikan manusia sebagai subjek dan alam sebagai objeknya, sehingga menghasilkan eksploitasi berlebihan atas alam. Pandangan filsafat barat ini terhadap cita-cita harus diisi dengan bekerja dan bersikap aktif sebagai kebaikan tertinggi. Dengan sifat yang rasional, filsafat barat lebih memandang bekerja keras, maka segala kebutuhan akan terpenuhi. Selanjutnya mengenai filsafat timur. Filsafat timur berkembang di daerah Cina, India, Jepang yang banyak memunculkan pemikiran-pemikiran yang digunakan pendoman oleh masyarakat bagian timur. Cara pandang filsafat timur lebih pada realita yang terjadi di sekitarnya, lebih memikirkan tentang dunia dan sesamanya. Filsafat timur lebih menekankan hati daripada akal budi, sebab hati dipahami sebagai instrumen yang mempersatukan akal budi, inteligasi, dan perasaan. Maka dengan inilah orang timur mempercayai bahwa dengan memiliki jiwa yang baik, maka orang tersebut akan mencapai kebijaksanaannya dan juga kebaikan hidupnya. Jadi orang filsafat timur ini lebih menekankan hati daripada budi, sebab hati dipahami sebagai instrumen yang sangat penting. Selanjutnya, filsafat timur ini arah geraknya lebih kepada intuisi, inteligasi, dan akal budi. Tujuan dari filsafat timur lebih mengedepankan ilmu pengetahuan yang didasari moralitas. Tujuannya agar manusia menjadi bijaksana dalam menjalani hidup. Misalnya filsafat Konfusius yang lebih mengedepankan moral dan kebajikan. Konfusius melihat bahwa rakyat Tiongkok yang sedang mengalami krisis dalam bermoral. Akhirnya, Konfusius memutuskan untuk mengamalkan dan mengajarkan nilai-nilai moral serta kebajikan yang diajarkan kepada murid-muridnya. Selanjutnya, filsafat Islam. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan juga filsafat Muslim yang merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta,
etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Islam itu sendiri. Dalam Islam terdapat dua istilah erat kaitannya dengan pengertian filsafat, falsafah, yang merujuk pada kajian filosofis, ilmu pengetahuan alam dan logika, dan kalam atau berarti bicara yang merujuk pada kajian teologi keagamaan. Dan lebih lanjutnya dari filsafat Islam ini yaitu filsafat Islam merujuk pada periodisasi yang dicetuskan Harun Nasution, yaitu perkembangan kajian filsafat Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik sendiri dari filsafat Islam diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode selanjutnya disebut periode pertengahan, yakni antara kurun tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode terakhir yaitu periode modern atau kontemporer berlangsung sejak kurun tahun 1800-an hingga saat ini. Nah, selanjutnya filsafat Islam yaitu aktivitas yang berhubungan dengan kajian filsafat Islam kemudian mulai berkurang pasca kematian Ibnu Rashid pada abad ke-12 Masehi. Terdapat banyak pendapat yang menganggap Al-Ghazali sebagai sosok utama di balik kemunduran kajian filsafat ini. Gagasan-gagasan Al-Ghazali yang diterbitkan dalam bukunya dipandang sebagai pelopor lahirnya kalangan Islam konservatif yang menolak kajian filsafat dalam Islam. Buku ini memuat kritik terhadap kajian filsafat yang ditawarkan oleh filsuf seperti Ibnu Sina. Nah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.